Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Fatimah Nasution SPD, asal UPT SD Negeri 06082 Medan Perjuangan. Saya Delpri Najaris, berasal dari SMK Negeri 7 Medan. Dan saya Herna Andriani SPD, berasal dari UPT SD Negeri 060954 Medan Marelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Erna. Nah Ibu, ini sebelum kita melakukan coaching, di awal saya akan melakukan beberapa pembicaraan berupa pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Untuk pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada Ibu tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Baik Bu Erna, pada coaching hari ini, baik coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Yang terakhir, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Oke, siap Bapak. Oke, pertanyaan pertama Bu Erna yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kedua Ibu Erna ya, kompetensi mana yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan juga menemukan solusi serta langkah-langkah apa yang mau dikembangkannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, saya rasa untuk pra-observasi cukup demikian dulu ya Ibu. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Er. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Erna? Alhamdulillah saya juga sehat kok Ibu. Pak, dengar-dengar Ibu Pak ada yang ingin disampaikan ya ke saya. Boleh diberitahu saya? Iya benar Bu Er. Begini, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erna, gitu Bu Er. Nah, tapi sepertinya Bu, kita tidak punya banyak waktu. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya Bu, untuk Ibu ngobrol-ngobrol dengan saya, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dari Ibu. Iya, jadi begini ya Bu Er, ini terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya itu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada sepertinya perubahan begitu ya Bu. Seperti penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional gitu, seperti ceramah terus gitu.
Jadi padahal ya nih kita ketahui perkembangan zaman sekarang ini kan makin canggih gitu ya, teknologinya juga semakin mantap gitu ya, semakin pesat. Tetapi kok guru-guru yang ada di sekolah saya itu kok nggak mau mengadakan perubahan begitu. Mereka itu hanya mengandalkan metode konvensional seperti itu aja gitu Bu, yaitu metode ceramah gitu. Sehingga pembelajaran itu kurang bervariatif sepertinya Bu Er. Oke, baik. Kalau itu saya garis bawahi ini ya. Jadi permasalahan dari Ibu Fatima ini bahwasanya pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, begitu ya Ibu? Iya benar Bu. Jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif, juga medianya atau metodenya juga masih seperti itu saja gitu Bu Er, itu di ceramah seperti itu Bu Er. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Fatimah dapatkan? Oh, iya. Sepertinya ya Bu Er, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya gitu, terutama dalam penyampaian materi, dalam pembelajaran gitu ya Bu Er. Ya. Oke, Ibu ingin adanya perubahan ya Bu Pak. Jadi perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dari permasalahan Ibu? Gini ya Bu Er ya. Sepertinya saya ini ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya maupun model ataupun media pembelajarannya gitu ya, harus bervariatif misalnya saja gitu kan, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran seperti Quizzes gitu, atau sekedar hanya membuat slide PowerPoint gitu ya. Nah itu juga sudah menjadi lebih baik begitu Bu Er, daripada hanya mengandalkan metode ceramah dan ceramah itu saja begitu ya, tanpa adanya media apapun gitu ya. Jadi ini sudah lebih baik lah bervariatif menurut saya Bu Er gitu ya. Oke, dari yang Ibu Fatimah sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal ya Bu Pat, yaitu berada di level 10 yang kondisi ideal menurut Ibu Pat. Iya. Kira-kira nih di sekolah Bu Fatimah berada di level mana sih saat ini? Gini ya Bu ya. Sepertinya sih masih berada di level 5 ya Bu Er ya. Kenapa? Karena di sekolah saya itu lebih banyaklah guru-guru seniornya gitu ya. Sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit begitu ya. Jadi saat ini kira-kira masih berada di level 5 lah gitu ya Bu Er. Oh, oke, di level 5. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa Ibu bisa tingkatkan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif Bu Fatimah? Iya ya. Mungkin ya Bu ya, bisa ditingkatkan sampai level 7 begitu ya Bu Er ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu memang sepertinya sulit begitu ya. Mengingat banyaknya guru-guru senior yang jadi penghalangnya lah begitu ya ibaratnya ya kan, karena jadi dari level 5 itu untuk ke level 7 itu saya pikir masih memungkinkan lah begitu adanya perubahan dalam pembelajaran ini begitu ya Bu Erna ya. Oke, baik, dari level 5 sudah naik ke level 7 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu Pat lakukan untuk menciptakan atau meningkatkan adanya perubahan? Itulah Bu Er, sebenarnya pun saya masih merasa mikir gitu ya, gitu gimana gitu ya. Sebenarnya rencana saya itu ataupun tindakan yang bisa saya perbuat hari ini gitu ya, saya ingin melakukan kegiatan mentoring gitu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan
guru yang ada di sekolah saya itu gitu secara face to face atau dengan cara bergantian seperti itulah Bu Erna gitu ya. Oke, Bu Pat. Ibu akan melakukan mentoring ataupun pendampingan. Kira-kira ya Bu Pat. Nah, ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan yang Ibu terapkan itu? Nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah Bun ya Bu ya, untuk membuat pelatihan ataupun workshop gitu ya, yang tujuannya itu untuk apa ya, untuk meningkatkan kompetensi guru gitu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang dengan menggunakan media-media yang bervariatif lah, seperti itulah Bu Erna ya. Oh, jadi tadi Ibu Fatima ini kan sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan pelatihan atau workshop ya Bu Pat. Iya. Nah, dari ketiganya ini, Bu Pat untuk saat ini agar cepat terlaksana atau terrealisasi itu Ibu udah di yang mana? Sepertinya ya mentoring lah ya Bu Er ya. Kenapa gitu ya? Karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop gitu ya, itu memerlukan persiapan yang tidak tidak sedikit gitu ya, membutuhkan waktu yang lama gitu ya kan, dan persiapan yang matang gitu ya, dan perlu waktu yang tidak sebentar dan juga biaya ya kan Bu Er ya, yang utama gitu ya. Dan juga narasumber lah yang harus kompeten saat ini yang harus dicari begitu. Jadi saat ini saya itu lebih nyamannya itu ya mentoring itulah Bu Er ya. Oh, oke Bu Pat, mentoring ya. Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Pat memerlukan support atau bantuan siapakah atau bagaimana itu Ibu? Ada sih Ibu, yaitu dengan guru yang ada di sekolah saya gitu, yang memang mereka itu ahli lah gitu dalam bidang IT ataupun dalam menggunakan pembelajaran itu, mereka itu sudah termasuk bervariatif gitu ya dalam menyampaikan pembelajarannya kepada siswa gitu ya, yaitu Ibu Rahma dan juga nanti ada Pak Agus gitu ya Bu ya. Oh, baiklah. Berarti Ibu Pat ini ingin melakukan mentoring berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Bu. Kemudian kira-kira kapan sih kegiatan ini akan Ibu realisasikan? Insya Allah itu ya Bu ya, secepatnya lah Bu Erna gitu ya, yaitu minggu depan gitu saya akan melakukannya, dan coba juga berkoordinasi dahulu dengan rekan kerja saya di sekolah saya itu gitu ya, dengan guru yang ada di sekolah itu gitu, dan saya akan melakukan bahwasanya saya itu akan melakukan mentoring terhadap rekan guru yang lain. Oh, oke Bu Pat, menarik sekali ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Fatima dapatkan? Gini ya Bu Er ya, dari percakapan kita hari ini gitu ya, saya sudah mendapatkan bahwasanya gambaran gitu ya, gambaran perubahan di sekolah saya gitu, dengan cara adanya kegiatan mentoring gitu, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang mereka itu memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran itu Bu Erna. Alhamdulillah ya Bu Pat, sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana menciptakan perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah secara bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabarnya, dan Ibu juga kalau ingin berbincang-bincang lagi, saya siap kok untuk mendengarkan Ibu. Iya Bu Er, terima kasih Bu Er gitu ya, terima kasih banyak lah Bu Er sudah mau gitu ya mendengarkan undang-undang saya ini gitu, dan Bu Er sudah bersedia untuk meluangkan waktunya gitu ya, dan mendengarkan keluh kesah saya ya kan Bu Er ya, dan mudah-mudahan nantinya apa yang saya lakukan ini dapat menjadi bermanfaat ataupun bisa bermanfaat ya Bu ya, dan dapat menjadi perubahan di sekolah saya. Itulah Bu.
Ya baik Bu Pak, dan saya cukupkan sampai di sini bincang-bincang kita hari ini, dan semoga rencana Ibu Pak ke depannya dapat terwujud dengan melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan kerja, berjalan dengan baik. Oke Bu Pak, Oke Bu terima terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, tadi Bu Erna sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fatimah. Alhamdulillah sudah Bapak. Nah, sebelum ini ditutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini tentang observasi ini. Boleh. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Nah, di coaching saya tadi, saya sudah melakukannya dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan juga solusinya. Ya, memang saya juga tadi sebagai observer Ibu Herna, proses coaching Ibu Fatimah dan Ibu Herna itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Herna juga sudah saya lihat berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fatimah, sehingga Ibu Fatimah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bapak. Dan coaching juga saya lihat sudah dilakukan secara prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Ibu Herna, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang dilaksanakan hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara memahami lebih dalam lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan bisa memperbaiki lagi proses coaching secara maksimal ke depannya. Oke. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Herna ya. Demikian saja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya kita nggak boleh lah Pak minum dulu Pak. Oke, makasih Bu Herna. Silakan Bapak. Makasih. Assalamualaikum Bu Er. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik. Ibu ya gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan duduk ya Ibu. Iya Bu Er. Iya Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pertama-tama, baik coach maupun coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana juga si coachee merespon pertanyaan dari coach. Selanjutnya, bagaimana juga coachee menanggapi pertanyaan yang sudah coach berikan. Dan jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kan ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, satu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ada hubungan yang apa ya Bu ya, yang potensi yang akan saya kembangkan itu yaitu apa namanya tuh, present gitu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot lah kepada coach saya nantinya gitu Bu. Oke ya Bu. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Gitu ya Bu.
kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu Er ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya gitu. Oke. Dan yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching hari ini. Sepertinya saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahannya, ataupun nanti coach itu bisa menemukan langkah-langkah gitu ya dalam mengatasi permasalahannya itu. Begitu loh Bu Er. Oke, demikian dulu ya Ibu pra-observasi kita hari ini, dan silakan Ibu boleh melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya baik Ibu Emma, terima kasih. Assalamualaikum Pak Depri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak hari ini? Sehat Ibu ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dep. Kemarin tuh ya saya dengar Bapak ada mencari saya gitu ya Pak Dep. Kira-kira ada yang ingin berbicarakan? Iya, sebenarnya ada yang ingin sampaikan kepada Ibu Fatima. Tapi sepertinya kita tidak punya waktu ya Pak Devri ya. Mungkin sekitar 15 ataupun 20 menit gitu ya untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini begitu ya Pak Dev. Jadi nih ya kira-kira apa nih yang ingin Pak Devri sampaikan sama saya gitu. Iya, begini Bu, saya akan menceritakan atau menceritakan tentang itu, tentang guru saya. Ya, gini, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu, guru-guru itu kok tidak ada perubahan ya Bu ya. Artinya tetap masih menggunakan model pembelajaran konvensional, tetap menggunakan media yang umum seperti ceramah dan sebagainya. Padahal teknologi sudah berkembang, perangkat teknologi sudah maju, ada yang menggunakan puisi, ada yang menggunakan Canva dan sebagainya. Jadi saya ingin adanya perubahan lah Bu. Jadi mereka guru-guru saya itu kurang bervariatif gitu. Oke Pak Dev ya. Nah, kalau saya garis bawah ini ya, sepertinya permasalahan Pak Devri ini tentang pembelajaran dari rekan-rekan kerja gitu ya Pak Dev ya. Yang mereka itu sepertinya kurang bervariatif dalam menyampaikan pembelajaran terhadap anak-anak didik ya. Benar Bu, mereka memang kurang berarti media pembelajaran pun media pembelajaran model yang lama. Iya, kira-kira nih ya Pak ya, dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Pak Devri dapatkan gitu ya? Ya, gini Bu, saya berharap dari pembicaraan kita hari ini dalam hal penyampaian materi guru-guru itu adalah perubahan Bu. Model pembelajaran yang lebih bervariatif, menggunakan aplikasi yang sudah saat yang kekinian lah Bu, seperti puisi, Canva dan sebagainya Bu. Itulah harapan saya Bu. Oke, kalau begitu ya Pak Devri ya, Bapak ingin adanya perubahan begitu ya. Jadi perubahan yang bagaimana nih yang Pak Devri inginkan ataupun Pak Devri dapatkan lah gitu. Ya, artinya perubahan yang memang lebih baik lah Bu, yang memang guru itu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif atau yang lebih kekinian gitu lah Bu. Iya. Oke, dari yang Pak Devri sampaikan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif nih ya, ataupun model-model dan media itu yang bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal gitu ya menurut Pak Devri ini, yaitu berada di level 10 lah gitu ya, itu idealnya begitu ya. Nah kira-kira nih Pak Devri, di sekolah Bapak tuh ya untuk saat ini tuh kira-kira berada di level berapa ya? Oke, sepertinya kalau dibuat sebuah level yang masih di level 5 lah kalau dalam urutan maksimalnya 10. Karena memang guru-guru di sana itu memang betul-betul masih menggunakan konvensional, masih paling pun ada menggunakan perangkat yang hanya PowerPoint lah, tapi kan sekarang sudah ada yang kekinian gitu. Itulah masih di level 5 lah gitu. Oke, di level 5 ya Pak Dep ya. Jadi nih ya kondisi sekarang ini nih
kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan lah ya, agar terlihatnya ada perubahan begitu ya dalam pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya gitu ya, yang dia bervariatif lah gitu ya menurut Pak Depri gitu. Mungkin kalau menurut saya Bu, ditingkatkan sampai ke level 7 lah Bu. Karena kalau memang harus ditingkatkan sampai nilai 10, saya rasa belum Bu, karena memang ya saya rasa bertahap, mengingat dulu kami juga masih ada yang sudah tua lah, yang menjelang pensiun, nggak mungkin yang kita harus paksakan mereka. Jadi harapannya sampai ke level 7 itulah merupakan sudah perubahan Bu. Iya, baik Pak Dep ya. Dari level 5 ya ke level 7 gitu ya Pak Dep ya. Nah, kira-kira ya usaha apa nih yang Pak Depri lakukan untuk terciptanya gitu, adanya perubahan tersebut lah gitu. Iya ya Bu ya. Saya juga sudah pikirkan lah gitu, usaha apa gitu. Tapi rencana saya Bu, saya akan buat sesuatu yang sifatnya seperti pelatihan atau pendampingan atau mentoring lah Bu. Ya seperti face to face lah, satu secara bergantian, itulah rencana saya. Oke Pak Dep ya. Pak Depri nih ya akan melakukan mentoring ataupun pendampingan terhadap rekan sejawat tadi gitu ya. Kira-kira ya Pak Dep ya, ada nggak nih strategi yang lain nih ya yang menurut Pak Depri yang pernah Bapak lakukan gitu, yang bisa diterapkan di sekolah Bapak tadi sehingga teman-teman tadi itu mana ya merasa nyaman lah dengan metode yang Bapak sampaikan gitu. Gini Bu, menurut saya Bu, dari beberapa ide, beberapa yang sudah saya bangun seperti pelatihan atau mentoring atau pendampingan, saya rasa mentoring lah Bu yang paling sangat-sangat memungkinkan itu lah. Iya. Jadi Pak Depri tadi sudah merencanakan untuk mentoring terhadap guru-guru tadi ya Pak ya, yaitu ataupun pendampingan dan pelatihan atau workshop yang Bapak akan lakukan nantinya. Ya. Nah, dari ketiga metode yang akan Bapak terapkan tadi terhadap guru-guru tadi, untuk saat ini ya agar lebih cepat maksudnya terlaksana atau terrealisasi begitu ya Pak Dep ya, kira-kira yang mana lebih dahulu Bapak laksanakan gitu ya? Sepertinya mentoring Bu. Kenapa? Karena kalau membuat pelatihan atau workshop lah kita katakan, itu perlu persiapan, waktu yang lama, biaya yang cukup besar. Jadi menurut saya mana lagi membutuhkan narasumber yang kompeten dan sebagainya. Jadi menurut saya saat ini yang paling nyaman, yang lebih cepat sepertinya mentoring. Oke Pak ya, mentoring ya. Nah gitu ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Depri memerlukan ataupun support ataupun bantuan dari siapa gitu rekan Bapak gitu yang bisa membantu Bapak untuk tercapainya ini gitu. Ada sih Bu, saya rasa ada. Itu terutama saya akan minta bantuan kepada tim IT Bu ya, tim IT dalam bidang orang yang ada dalam bidang, artinya yang memang menguasai pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan media IT gitu. Oke, baiklah ya Pak Depri ya. Berarti ini ya Pak Depri akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memahami IT gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira nih kapan akan Bapak lakukan lah gitu untuk merealisasikan hal ini gitu Pak ya? Ya mungkin secepatnya Bu. Nah, mungkin minggu depan saya lakukan, nanti saya akan coba berkoordinasi dulu Bu ya dengan teman-teman tim IT lah yang terbiasa melakukan pembelajaran dengan menggunakan media IT tersebut. Oke Pak Dep, sangat menarik sekali nih ya percakapan kita hari ini ya Pak Dep ya. Kira-kira nih apa Pak Depri dapatkan nih dari bincang-bincang kita hari ini? Iya. Dari percakapan hari ini Bu, saya mendapatkan sebuah gambaran Ibu. Gambaran bagaimana caranya bisa
terjadi perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi lah dengan rekan-rekan guru saya di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT dengan menggunakan memanfaatkan media pembelajaran. Iya, oke. Alhamdulillah Pak Dep ya. Pak Depri sudah mendapatkan gambaran bagaimana Bapak itu menciptakan gitu ya, ataupun mendapatkan gambaran tentang perubahan yang bervariatif gitu ya Pak ya. Oke Pak Dep ya. Saya tunggu nanti ya Pak ya kabar-kabarnya setelah Pak Depri melakukan mentoring terhadap rekan sejawat Bapak tadi gitu ya. Saya sudah nggak sabar nih ya Pak ya. Kira-kira bincang-bincang kita lagi nanti ya Pak ya. Dan saya cukupkan sampai di sini bincang-bincang kita kali ini ya Pak ya. Semoga nih rencana Pak Depri untuk mengadakan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak nanti berjalan dengan baik lah begitu ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nantinya bermanfaat dan bisa terjadinya sebuah perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Depri. Mungkin lain kali kalau nantinya Pak Depri ini ya ada yang ingin diceritakan langsung banyak Siap, langsung gitu Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol kembali ya Pak ya di lain kesempatan ya Pak Dep ya. Oke, kalau begitu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Ya, Bu Fatimah tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Depri. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator keterampilan yang Ibu inginkan? Iya, gini ya Bu ya, di coaching ini gitu ya, saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta begitu ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab lah gitu ya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya itu untuk menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan dia dapat menemukan solusinya, begitulah Ber. Oke Bu Fatimah, menurut saya sebagai observer ya Bu, saya sudah melihat proses coaching antara Ibu dengan Pak Depri yang saya lihat sudah berjalan dengan baik, dan proses coaching juga sudah sesuai alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching Ibu, dan sehingga Pak Depri-nya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip yang saya lihat, dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir nih ya Ibu, sebelum kita tutup, nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Sepertinya nih ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara memahami lagi lebih dalam apa namanya itu ya, ataupun lebih mendalami lagi proses tirta gitu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan baik lagi ke depannya. Itulah Bu Er ya. Baik Ibu, semoga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya ya Ibu Pak. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Depri. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Iya, bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak Dep.
Pak Dep ya. Sebelum Bapak melakukan coaching nih sebagai langkah awal nih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Depri gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan ya tentang rubrik penilaian kita hari ini gitu ya Pak ya. Baiklah Pak Dep, pertama-tama ini baik coach maupun coachinya akan saya amati dan saya nilai ya gitu ya Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian kita. Apakah Bapak itu sudah sesuai gitu melaksanakannya dengan alur tirta, apa belum gitu ya Pak ya. Nah kemudian ya, bagaimana Pak Depri itu juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak gitu ya nantinya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi tentang pertanyaan dari Pak Depri selaku coachnya gitu ya Pak ya. Nah jangan lupa juga nih Pak Depri harus menyesuaikan dengan prinsip coaching kita ya Pak ya, yaitu apa tuh, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah pertanyaan pertama nih Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Depri, yaitu kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching Bapak hari ini gitu ya Pak ya. Yang ingin saya kembangkan dari coach hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ini pertanyaan kedua kembali ya Pak ya. Kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Depri kembangkan begitu ya secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Pak ya. Oke, yang pertanyaan ataupun yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, kemudian Pak ya yang terakhir nih ya Pak ya Dep, kira-kira nih ya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Depri tadi dalam proses coaching hari ini gitu Pak Dep. Oke, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu Pak Dep ya, pra observasi kita kali ini, dan silakan Pak Depri melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Dep. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah baik. Nah Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik juga. Ini cerita-cerita temen ada yang ingin disampaikan pada saya Bu Erna. Kira-kira masalah apa nih Bu Erna? Iya Pak, memang benar ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Jadi begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Nah, dari tahun ke tahun saya perhatikan itu guru-guru dalam menyampaikan materi pembelajaran itu masih menggunakan metode yang konvensional. Artinya selalu dari tahun ke tahun itu aja ceramah saja, hanya jawab atau bahkan hanya penugasan aja. Nah, jadi saya itu kok rasanya sayang sekali, sementara sekarang ini kan perkembangan zaman sudah mulai makin baru, makin pesat, tapi kenapa metodenya masih begitu-begitu saja gitu Pak. Oke. Kalau saya garis bawahi dari pernyataan Ibu berarti masalah itu adalah masalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu ya yang masih kurang bervariatif. Iya Pak, benar. Pembelajarannya kurang bervariatif, medianya juga kurang atau model pembelajarannya juga seperti itu saja, masih metode yang lama gitu Pak. Nah, dari pembicaraan kita nantinya, dari obrolan kita nanti, apa yang ingin harapkan? Dari percakapan saya ya hari ini saya pengennya ada perubahan gitu di sekolah saya, terutama pada rekan-rekan guru dalam penyampaian materi ke siswa. Jadi kan siswanya itu nanti nggak jenuh Pak, itu aja.
model pembelajaran seperti apa sih dengan modul ini? Kalau saya sih sebenarnya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materinya, metodenya, modelnya, media pembelajarannya itu kalau bisa bervariatif gitu. Misalnya kan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran, ada Canva, PowerPoint. Nah kalau dulu udah rajin menggunakan itu kan mungkin agak lebih bervariatif ya Pak. Gitu lah. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi ya, dengan guru menggunakan metode atau metode pembelajaran yang bervariatif atau metode yang kekinian lah, itu kan guru ideal ya. Lantas kalau di level kan itu level 10 lah. Gitu. Nah, kalau kita kembalikan ini ke Ibu ini, kira-kira guru-guru yang ada di sekolah itu di tingkat level mana gitu? Kayaknya masih di level 5 lah Pak. Iya, karena di sekolah saya itu kan lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit mereka. Jadi kalau misalkan lah mau dirubah atau ditingkatkan sampai level berapa yang diharapkan teman-teman? Kayaknya hanya kira-kira di level 7 aja lah mungkin Pak. Nggak mau sampai yang tinggi-tinggi karena memang mengingat guru-gurunya itu senior kan, takutnya kalau saya terlalu pasang target sampai level tinggi belum tentu juga tercapai. Jadi dengan level 7 aja mungkin sudah memperbaiki. Nah, untuk sampai ke level 7 nih Bu nih, kira-kira usaha apa ya Bu ya yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut di sekolah? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi bisa saya lakukan kegiatan mentoring mungkin ya. Iya, mentoring seperti pendampingan individu gitu. Antara saya dengan rekan guru atau bila perlu dengan rekan guru yang lain yang memang mungkin lebih paham IT, bisa kami berkolaborasi seperti itu kan Pak. Oke, ya. Nah, lantas tadi dikatakan akan merencanakan sebuah mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada nggak strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah atau teman-teman untuk sebuah kenyamanan dalam penyampaian itu? Nah, nanti mungkin langkahnya itu saya pertama kan akan minta izin dulu kan, konsultasi dengan kepala sekolah. Lalu mungkin saya sama kepala sekolah mencoba mengajukan untuk membuat pelatihan atau workshop untuk para guru di sekolah itu. Paling enggak agar ada peningkatan kompetensi guru Pak dalam penyampaian materi dengan menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Oke. Untuk melaksanakan pendampingan atau workshop tadi nih, teman-teman, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan siapa lagi Bu ya kira-kira? Sepertinya yang saya pilih itu kan mentoring ya Pak ya. Jadi kalau untuk pelatihan atau workshop itu ya perlu persiapan, karena yang persiapan yang matang ya perlu juga biaya, narasumber yang kompeten. Jadi saat ini saya memang lebih nyaman mentoring saja untuk langkah awal. Lantas kira-kira kapan Bu baru lakukan? Kapan ya? Ada sih Pak, dengan guru sekolah yang memang ahli menggunakan itu, kira-kira secepatnya lah atau minggu depan mungkin bisa saya ajukan, atau saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan saya. Oke, Bu. Dari pembicaraan kita ini tadi, dari percakapan kita, obrolan kita dari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini yang saya dapatkan itu gambaran perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT ya Pak, untuk pemanfaatan media pembelajaran. Ya, jadi Ibu sudah memahami adanya gambaran untuk bagaimana menciptakan pembelajaran atau model yang bervariatif juga. Oke Bu, saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring ini. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dengan berkolaborasi dengan teman-teman dapat berhasil dengan baik ya. Iya, alhamdulillah.
akan saya laksanakan dengan segera. Terima kasih Bapak waktunya ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama. Mungkin lain hari kalau mau ada yang ditanyakan, ya langsung aja. Ya, Siap Bapak. Terima kasih. semoga kita bisa mengobrol lagi Bu ya di lain kesempatan. Baik. Begitu saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam. Kita semua. Ya, Pak Devi tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Erna. Nah, sebelum penutupan ya Pak Del ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak Del. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja ya yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan gitu. Nah itu Bu, coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, coaching dengan menerapkan alur cerita Ibu, berupa menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, perencanaan aksi dan tanggung jawab Ibu, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya Ibu, sehingga kemudian dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Oke, baiklah Pak Devi ya. Menurut saya nih sebagai observer, saya sudah melihat proses coaching antara Pak Devi tadi dengan Bu Erna tadi memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Delvi juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Erna tadi selaku coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach ya Pak Devi ya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Pak Devi ya, sebelum kita tutup gitu ya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Devi kembangkan ya berdasarkan hasil coaching yang baru tadi dilakukan Pak ya? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, baik Pak Devi, semoga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya ya Pak Devi ya. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup nih Pak ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.